Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Mulyawati, Guru Bidang Studi Matematika di Unit Kerja SMA Negeri 2 Bandung, dan saya mengajar di SMA Pasundan 2 Bandung. Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi statistik, yaitu ukuran pemusatan data. Ada 3 macam ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung atau mean, modus, dan median. Pada kali ini saya akan membahas rata-rata hitung atau mean saja. Untuk modus dan median akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Rata-rata hitung atau mean dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Rumusnya, X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik-titik tambah Xn dibagi N. Atau disingkat, X bar sama dengan sigma Xi, I-nya mulai dari 1 sampai N dibagi N. Nah, dengan keterangan X bar adalah rata-rata X dan N adalah banyaknya data. Pertama, kita akan mencoba membahas tentang rata-rata hitung data tunggal. Misalkan di sini ada serangkaian data tunggal 7, 5, 8, 6, 9, 7. Nah, maka untuk mencari rata-rata hitung, kita jumlahkan dulu semua datanya. 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 sama dengan 42. Kemudian dibagi banyaknya data, yaitu ada 6. Jadi sama dengan 42 bagi 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata hitungnya adalah sama dengan 7. Yang kedua adalah rata-rata hitung data berbobot. Misalkan ada serangkaian data, nilai 3 ada frekuensinya ada 2, nilai 6 frekuensinya 3, nilai 7 frekuensinya 1, dan nilai 9 frekuensinya 4. Nah, untuk menyelesaikan rata-rata hitung seperti contoh ini, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan dulu antara nilai dengan frekuensi. Nilai misalnya kita sebut X dan frekuensi kita sebut F. Jadi kita cari dulu F kali X-nya. 3 kali 2 sama dengan 6, 6 kali 3 sama dengan 18, 7 kali 1 sama dengan 7, 9 kali 4 sama dengan 36. Jadi sigma fx-nya sama dengan 67, kemudian sigma f atau banyaknya data 10. Maka x bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f sama dengan 67 dibagi 10 sama dengan 6,7. Jadi rata-ratanya adalah 6,7. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah rata-rata hitung data berkelompok. Nah, misalkan di sini ada suatu data yang ditulis pada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk menyelesaikan rata-rata hitung seperti ini, di sini ada beberapa cara, diantaranya yaitu dengan cara langsung. Nah, kalau dengan cara langsung, yang langkah pertama kita harus mencari dulu nilai tengahnya atau disingkat dengan XI. Nah, nilai tengah untuk kelas pertama dari 20 sampai 29, maka nilai tengahnya adalah 24,5. Kemudian kelas kedua yang intervalnya dari 30 sampai 39 itu adalah 34,5 dan seterusnya sampai kelas terakhir interval 80 sampai 89, nilai tengahnya adalah 84,5. Nah, kemudian kita kalikan antara frekuensi dan nilai tengah. 4 kali 24,5 98, 7 kali 34,5 241,5, dan seterusnya sampai kelas terakhir 2 kali 84,5 sama dengan 169. Jadi kalau kita dijumlahkan, sigma fxi sama dengan 2695 dan sigma f-nya 50. Jadi X barnya sama dengan 2695 dibagi 50 adalah 53,9. Nah, jadi rata-ratanya adalah 53,9. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan cara coding. Nah, rumusnya X bar sama dengan XS ditambah sigma FICI dibagi N dikali P. XS adalah rata-rata hitung yang diasumsikan atau kita sebut saja sebagai rata-rata sementaranya. FI adalah frekuensi data kelas KI, CI adalah kode kelas KI, N adalah jumlah frekuensi, dan P panjang interval. Kita kembali lagi ke tabel yang tadi. Nah, untuk mencari XS,
itu kita ambil dari titik tengah yang frekuensinya paling besar. Nah, pada data ini frekuensi paling besar adalah 12. Jadi kita ambil XS-nya atau nilai rata-rata sementaranya adalah 54,5. Nah, kemudian kodenya untuk data ini adalah 0. Nah, kemudian ke atas itu kodenya adalah -1, -2, -3. Kemudian ke bawahnya itu adalah 1, 2, 3, di mana kode ini merupakan bilangan bulat. Nah, kemudian kita kalikan antara F dengan C. 4 kali -3 sama dengan -12, 4 kali -2 adalah -14, dan seterusnya sampai kelas terakhir 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan, sigma FICI adalah -3. Nah, maka X bar sama dengan rata-rata sementaranya 54,5 ditambah sigma FICI-nya -3 dibagi sigma F-nya banyak data 50 dikali panjang. Intervalnya adalah 10 sama dengan 53,9. Nah, jadi hasilnya sama dengan cara langsung yang di atas, yaitu 53,9. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.